Minasan, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hai minasan, kali ini kita memasuki materi baru yaitu tentang kegiatan yang ada di dalam rumah. Kira-kira minasan, apa saja ya yang kita lakukan, minasan lakukan di dalam rumah? Hai, jangan dijawab dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Mari kita lihat video dari materi kali ini. Mari kita lihat. Nah, minasan, bagaimana tentang videonya? Apakah sudah paham? Jadi, tadi video itu menerangkan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam rumah ya, minasan. Baik, selanjutnya kita akan mulai pelajaran kali ini. Mari kita belajar kotoba dulu dari kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Nanti videonya nanti ada audio yang muncul, silakan ditirukan dan dicermati ya minasan. Baik, mari kita mulai. Haji Mimasho. Baik minasan, tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, mampu menyebutkan kegiatan yang dilakukan di rumah dan frekuensi kegiatan dalam bahasa Jepang. Selanjutnya menginformasikan atau menunjukkan mengenai kegiatan yang dilakukan di rumah beserta frekuensi kegiatan dalam bahasa Jepang. Oke, baik. Jadi minasan sudah tahu tujuan pembelajaran kali ini? Hai. Selanjutnya timeline atau apa saja yang akan kita pelajari. Runtutannya yang pertama kosakata atau kotoba, kemudian kata kerjanya, setelah itu frekuensi kegiatan, setelah itu rensunya. Hai. Apakah minasan sudah siap? Hai, hajimemashou. 掃除をします。掃除をします。料理をします。料理をします。皿を洗います。皿を洗います。アイロンをかけます。アイロンをかけます。買い物をします。買い物をします。世話をします。
世話をします。 Hai minasang, kiranya sudah paham ya tentang kosakata yang barusan minasang lihat dan pelajari. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Sensei akan mereview ulang kotoba atau kalimat yang telah minasang pelajari. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, ini gambar apa minasang? Ya, orang bersih-bersih. Jadi, bersih-bersih dalam bahasa Jepang berarti Shojio shimasu, melakukan bersih-bersih. Selanjutnya ada gambar memasak. Kira-kira bahasa Jepangnya apa, minasang? Hai, ryoryo shimasu, memasak. Selanjutnya mencuci piring. Mencuci piring bahasa Jepangnya sarao araimasu. Sarao araimasu. Hai. Ini kebiasaan kita yang selanjutnya, yaitu menyetrika. Nyetrika bahasa Jepangnya iron o kakemasu. Iron o kakemasu. Hai, selanjutnya minasang kaimono o shimasu. Kaimono o shimasu. Berbelanja ya sini. Selanjutnya yang terakhir merawat. Sewa o shimasu. Sewa o shimasu. Hai. Minasang, kiranya sudah paham ya tentang pembelajaran kosakata dan kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam rumah. Sekiranya sudah cukup, selanjutnya mari kita belajar tentang kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Sebelumnya, minasang harus tahu dulu perubahan kata, yaitu ada kata kerja bentuk kamus atau futsuke, kemudian kata kerja bentuk sopan atau maske. Nah, kalau kata bentuk kamus ini, futsuke, biasanya digunakan untuk teman sejawat atau adik atau bawahan ya minasang. Kemudian futsuke ini biasa digunakan untuk mencari kata dasar di dalam kamus. Nah, contohnya ada naik. Naik dalam bahasa Jepang adalah noru. Maka mencari kata futsuke-nya adalah harus berakhiran u atau noru. Kemudian selanjutnya ada contoh menunggu, bahasa Jepangnya matsu. Sama ya minasang, berakhiran u juga. Jadi seperti itu futsuke. Kemudian maske. Maske ini adalah bentuk sopan dan juga digunakan untuk atasan ya minasang, untuk membuktikan kesopanan. Contohnya naik noru menjadi norimas. Maka noru itu berubah menjadi nori ditambah mas. I plus mas. Kemudian menunggu matsu. Su berubah menjadi chi, maka menjadi machimas. Seperti itu ya minasang. Apa kiranya sudah paham ya? Hai, selanjutnya berikut ini tabel untuk kata kerja golongan 1 ya minasang. Jadi golongan 1 nanti u berubah menjadi i. Contohnya kau membeli, kau menjadi kaimas. Kemudian suwaru menjadi suwarimas. I plus mas. Uri menjual, berubah menjadi urimas. Nori noru menjadi norimas. Matsu machimas. Kiko kikimas. Hanasu hanasimas. Asobu asobimas. Yomu yomimas. Oyogu oyogimas. Nah, ini untuk golongan kata kerja 1, golongan 1. Untuk selanjutnya untuk golongan 2, maka ada 2 kata. Yang pertama miru.
menjadi mimas, dan taberu menjadi tabemas. Jadi miru, ru-nya dibuang ditambah mas. Taberu, ru-nya dibuang menjadi tabemas. Seperti itu minasang. Untuk golongan 3 ada suru menjadi simas. Suru melakukan menjadi bentuk simas. Kemudian kuru datang berubah menjadi kimas. Seperti itu ya minasang. Hai, sekiranya sudah cukup. Selanjutnya contohnya. Suaru. Suaru artinya apa minasang? Duduk. Nah, untuk suaru berubah menjadi mas, maka seperti apa? Hai, menjadi suarimas. Udah paham ya minasang ya? Contohnya lagi. Yomu. Kalau yomu membaca minasang. Mu berubah menjadi mi. Maka mi ditambah mas menjadi yomimas. Yomimas. Hai minasang. Hai minasang. Selanjutnya ada frekuensi kegiatan. Jadi kegiatan itu sering dilakukankah atau jarang-jarang? Maka kita akan belajar tentang itu. Oke, mari kita mulai. Frekuensi kegiatan di dalam bahasa Jepang ada beberapa macam. Yang pertama, itsumo, artinya selalu dilakukan. Kemudian yoku, sering dilakukan. Kemudian tokidoki, kadang-kadang dilakukan. Amari, jarang dilakukan. Zenzen, tidak pernah dilakukan. Ada 3 positif dan 2 negatif. Itsumo, yoku, tokidoki bermakna positif. Amari, zenzen bermakna negatif. Oke, selanjutnya kita pahami dengan contoh kalimat berikut. Itsumo, yoku, tokidoki ditambah kata kerja bentuk mas. Jadi ini untuk kata kerja positif, maka menggunakan itsumo, yoku, tokidoki. Contoh kalimatnya seperti berikut. Watashi wa yoku soji o shimasu. Watashi wa yoku soji o shimasu. Saya sering bersih-bersih, membersihkan. Saya sering bersih-bersih, begitu ya minasang. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang negatif. Negatif ini ada amari atau zenzen. Kemudian menggunakan kata kerja maseng. Berarti negatif ya minasang. Hai, contoh kalimatnya. Watashi wa amari soji o shimasen. Saya jarang bersih-bersih. Baik minasang. Selanjutnya ada percakapan. Anggap saja Yamada-san dan Yuki-san. Yang pertama, Yamada-san bertanya, Yoku otetsudae o shimasu ka? Apakah kamu sering membantu di rumah misalkan? Terus Yuki-san menjawab, yoku atau tokidoki shimasu. Sering atau jarang, kadang-kadang melakukan, membantu. Donna otetsudae o shimasu ka? Seperti apa? Apa yang kamu bantu? Maka Yuki-san menjawab, sara o araimasu. Mencuci piring. So desu ka? Hai, seperti itu minasang. Kiranya bisa dipahami ya minasang. Jadi penggunaannya seperti ini dalam percakapan. Hai, so desu. Selanjutnya ada latihan torenshu. Jadi silakan tebak minasang kira-kira apa yang dilakukan dalam gambar tersebut dan praktekkan dalam menggunakan pola kalimat yang telah kita pelajari tadi.
Baik, mari kita mulai. Yang pertama, kau. Kau artinya apa tadi minasan? Membeli. Hai. Kau kalau kita berubah menjadi kata bentuk mas, maka seperti apa? Jadi sepertinya menjadi seperti kaimas. Berubah menjadi kaimas. Selanjutnya, kiku. Kiku artinya apa minasan? Mendengarkan. Jadi mendengarkan kalau dirubah menjadi bentuk mas, maka ku-nya dibuang, ku-nya berubah menjadi ki. Yang berubah menjadi ki, jadi kikimas. Menjadi kikimas. Baik. Selanjutnya, nah ini gambar apa minasan? Orang berenang. Berenang dalam bahasa Jepang apa? Oyogimasu. Oyogimasu jika dirubah menjadi kalimat, maka dengan pola kalimat yang telah kita pelajari tadi, maka menjadi seperti ini. Watashi wa doki doki oyogimasu. Watashi wa toki doki oyogimasu. Kemudian yang di bawah, membaca koran. Maka pola kalimatnya seperti apa minasan? Hai. Watashi wa amari shimbun wo yomimasen. Saya jarang membaca koran. Hai minasan. Sepertinya sudah selesai dengan pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Sekian. Terima kasih.